Nasional ingin menyampaikan analisis agenda setting dalam proses perumusan program desa layak anak. Menurut WHO dalam Huda, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, dan kelainan. Perkembangan atau perampasan hak, kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat 30 dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis atau emosi, seksual dan kurang perhatian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaraan. Dan ada juga tipe-tipe kekerasan terhadap anak menurut Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat. Ada 2 tipe kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu 1. Kekerasan fisik. Tipe kekerasan ini meliputi kekerasan yang dapat terlihat kasat mata. Dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan ini meliputi dipukul dengan tangan maupun dipukul dengan benda, dijewer, disabet, dipecut, ditendang, ditampar, dan juga dijambak, dilempar batu. Tipe-tipe kekerasan yang kedua, kekerasan non-fisik. Tipe kekerasan non-fisik merupakan tipe kekerasan yang bersifat psikis. Kekerasan fisik sering tidak kasat mata serta sulit untuk ditelusuri. Tipe kekerasan ini biasanya dalam bentuk perkataan ataupun melalui pernyataan yang sering tidak disadari banyak orang dalam melukai pikiran maupun hati anak-anak. Kekerasan tipe ini antara lain seperti penelantaran anak, diskriminasi, tipe dan pendekatan. Tipe yang digunakan dalam kajian ini ialah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasannya yaitu menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena akan mencoba untuk menggambarkan keadaan secara objektif. Bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Kekerasan dalam arti lain juga bisa diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara destruktif terhadap orang dan harta benda miliknya. Seringkali terperangkap dalam mekanisme pendefinisian diri yang disebutkan di atas. Tentu saja ada proses antara perbedaan sebagai basis identitas dan kelompok di satu pihak, dan kemunculan tindakan kekerasan dan pihak lain, seperti pernah dikatakan Johann Galtung, ada proses sosialisasi ketika kondisi-kondisi kekerasan menjadi bagian dari pikiran, persepsi, dan sikap manusia. Dan sehingga ditetapkan isu mayor yang mendominasi dari berbagai isu tersebut, yaitu untuk melaksanakan program nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan terkait perkembangan kabupaten kota layak anak. Isu tersebut kemudian bergulir masuk ke agenda pemerintah untuk desain atau disetting menjadi program desa layak anak. Kemudian dalam proses agenda setting terhadap beberapa aktor yang memiliki kewenangan dan terlibat dalam setting program. Kesimpulannya, 1. Kekerasan anak berawal dari masalah privat yang kemudian membesar menjadi masalah publik. Setelah kekerasan anak menjadi permasalahan publik, hal ini yang menjadikan isu-isu dalam berbagai perspektif melaksanakan program nasional saja sehingga dalam program tersebut bermanfaat bagi masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan dan keahlian bagi aktor resmi justru merupakan hambatan yang cukup berarti dalam agenda setting program. Walaupun Elpamas sebagai aktor tidak resmi memiliki cukup pengetahuan dan keahlian, namun pengetahuan dan keahlian mengenai perlindungan anak tetap perlu agar ketika program ini berjalan masyarakat dapat melaksanakan dengan mandiri. Sarannya, 1. Sebaiknya dalam pengambilan keputusan untuk membuat agenda kebijakan didasari dengan isu yang jelas.